Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita di hari yang penuh berkah, hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, bertepatan tanggal 13 Syawal 1441 Hijriah, masih dalam nuansa Idul Fitri, hari raya. Oleh karena itu, Ustaz mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini pertemuan kita secara virtual ini, pembahasan kisi-kisi sekaligus kita silaturahim atau yang biasa kita sebut halal biha halal. Itu yang selama ini ada jengkel baik antar teman, antar antum semua atau kepada ustaz nih anu banarna ulun anu kengalihan kemarin itu soal BDR misalnya, maksud minta maaf berelaan lah. Misalnya hal-hal yang kurang berkenan di hati antum, kita sama-sama saling memaafkan, karena dosa kalau kepada Allah cukup minta ampunnya kepada Allah, Allah ampuni, taubat, selesai. Tapi kalau kepada manusia nggak bisa hanya minta ampun kepada Allah, minta maafnya, minta ampunnya kepada manusia dulu. Manusianya memaafkan, baru minta ampun, minta maaf, bertaubat kepada Allah. Nah, makanya kita saling memaafkan, ikhlaskan, supaya kita semua kembali menjadi hamba yang fitri. Nah, apa tuh fitri artinya, Aidil? Oh, Aidil bingung. Apa artinya Aidil fitri? Khusus pertanyaan buat Aidil. Namanya Aidil fitri. Apa, Del? Ada ingat. Ada ingat? Oh, iya. Ada ingat. Siapa yang bisa bantu Aidil? Apa artinya fitri? Idul Fitri, apa artinya Fitri? Ada yang ingat artinya Fitri? Nah, mungkin semuanya pada malu nih ya. Fitri itu artinya Suci lah, Ustaz. Iya, suci. Nah, makanya kalau kita sudah saling memaafkan, Allah juga memaafkan, maka kita kembali suci. Artinya semua dosa kita diampuni oleh Allah, karena manusia juga memaafkan. Nah, itu pentingnya kita silaturahim. Baik, hari ini kita pembahasan kisi-kisi PAS atau PAT, penilaian akhir tahun, atau UKK, ujian kenaikan kelas. Bahasa Inggris kelas 7. Untuk soalnya, sebagaimana antum tahu sudah, soalnya yang rencana 50 didiskon separoh 50%. Jadi berapa soalnya? 25. Iya, 25. Itu kalau yang non eksa, kalau yang eksa kan 20 ya. Jadi soalnya ada 25. Terkait nanti bagaimana teknis soalnya dan lain, nah Ustaz sudah siapkan slide, ya, silakan sambil dilihat. Kalau memang nanti mau di screenshot, silakan di screenshot, atau nanti pas rekamannya di screenshot biar fokus bisa ya. Ustaz share screen-nya dulu di pembahasan kisi-kisi bahasa Inggris. Oke, share. Nah, sudah kelihatan lah. Ada tampil di layar antum? Ada. Sudah. Nah, ini yang dicoret-coret atau diletakkan aja. Karena kalau tercoret-coret terganggu yang lain. Pembahasan kisi-kisi bahasa Inggris kelas 7. PAS genap SMP IT HKBS Banjarbaru, Jumat, hari ini 5 Juni 2020, 13 Syawal 1441 Hijriah. Baik, yang pertama itu kita mengambil beberapa materi yang kita pelajari di BDR kemarin.
Contohnya seperti di BDR pekan pertama tentang descriptive text. Ada yang ingat kita BDR pekan pertama apa kegiatannya? Membikin teks deskriptif untuk bahasa Inggris, bikin teks tentang apa? Corona. Nah, betul sekali ya, tentang corona ya. Ya, antum boleh melihat kemarin tuh contoh teksnya boleh di internet atau yang saya kasihkan juga ada contohnya. Nah, jadi descriptive text itu teks tentang penjelasan, menjelaskan tentang sesuatu. Pokoknya bila menjelaskan deskriptif. Contohnya kemarin ada yang bikin teks tentang corona, coronavirus is bla 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 sekian-sekian ya. Ditemukannya kapan, bahayanya apa, cara pencegahannya apa, itu menjelaskan semuanya. Deskriptif teks ya. Nah, ini deskriptif teks ini menyusun teks berbentuk deskriptif berupa teks rumpang. Jadi, khusus untuk teks ini, antum hanya menyambung kata yang bolong atau rumpang saja. Kata yang bolong nanti disambung dengan kata-kata yang pilihannya sesuai, di ABCD-nya sesuai. Nah, nanti contohnya ada saya tampilkan. Ada 5 soal yang harus dijawab. Jadi untuk deskriptif teks ini 5 soal pilihan ganda. Nah, kuncinya antum kuasai atau hafalkan beberapa macam profesi. Contoh profesi apa? Teacher, guru. Habis itu apalagi dokter, Polis. Apalagi kira-kira profesi? Soldier. Apa? Soldier. Ya. Perawat, nurse, penjahit, tailor, dan lain-lain ya. Nah, berupa kata benda, noun, atau kata kerja. Nah, kata kerja misalnya kalau teacher itu biasanya aktivitasnya apa? Misalnya writes, menulis, atau reads, membaca, atau speaks, berbicara, atau kata sifat. Ya, kata sifat apa? Adjektif, misalnya proud, angry, marah. Ya, itu antum coba hafalkan, cari-cari, kuasai. Dan kata keterangan atau adverb. Nah, nanti ada contohnya lah. Adverb itu misalnya loudly dengan nyaring, deeply nyenyak, tidurnya he sleep deeply. Dia tidur nyenyak sekali. Nah, selanjutnya, untuk yang ini back dulu. Kita lihat contoh teks rumpangnya. Kita stop share dulu. Cari yang lain. Ini bukan bahan hukum. Oke. Nah, ini contohnya. Ada nggak tampil di layar antum? Ada. Nah, ini contoh lah. Ini bukan soalnya, jadi ini bukan bocoran soal. Ini contoh saja. Teks rumpang tadi. Nah, ini kan teks deskriptif nih. Sepanjangan ini namanya teks deskriptif. Nah, dia menjelaskan. Nah, tapi nanti ada bagian-bagian yang kosong. Nah, bisa lihat bentuk soal dia kan pakai Google Form. Jadi di Google Form nanti ada sedikit perbedaan dengan yang ini, tapi insya Allah masih mudah dipahami, karena tidak bisa dikasih nomor-nomor kayak gini. Jadi teks rumpangnya itu di bagian Google Form itu diletakkan di atas ini. Jadi misalnya kayak gini lah. Nah, ini tulisannya ini yang ada teks rumpangnya ujungnya ini diletakkan di atas sini, pojok atas ini, artinya itu yang harus dijawab titik-titiknya. Tapi di bagian teks ini masih ada, secara utuh keseluruhan teksnya itu masih ada. Supaya antum bisa memahami secara keseluruhan teksnya itu maksudnya apa. Nah, itulah. Ini kalau contoh di sini seperti ini. Pakai nomor, tapi nanti di Google Form-nya tidak pakai nomor seperti ini. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini yang dekat-dekat katanya ini diambil oleh panitia, diletakkan di atas. Artinya itu yang harus diisi. Tapi di bagian teksnya ini secara utuh masih tetap seperti ini. Supaya antum ngerti ini di bagian mana di teksnya yang dipotong. Sampai di sini jelas? Jelas. Kita coba dulu tes lah. I have a pet. Saya punya seekor binatang piaraan. It is a dog. Ini contohnya yang mungkin non muslim lah, dia miara dog. And I call it Snowy. Saya manggilnya Snowy. Snowy is a Chinese breed. It is small, fluffy, and cute.
It has thick white fur. When I cuddle it, the fur feels kira-kira Soft. 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 Nah, paling dekat jawabannya soft. Bisa pilih soft, nanti klik di apa namanya? Di Google Form-nya. Seingat Ustaz di Google Form tidak ada ABCD-nya. Cuma mengklik aja, misalnya kayak bulatan, diklik dia langsung otomatis link masuknya ya. Yang kedua, misalnya kita langsung ke sini. They get along well and never Baik. Ya, kita lihat di sini. Snowy doesn't like bones. Tahu bones? Apa bones? Tulang. Ya, tulang. Every day it eats soft food like steamed rice, fish, or bread. Every morning I give her milk and bread. When I am at school, Snowy plays with my cat. They get along well and never Fight. Mereka teman ya. Tidak pernah berkelahi. Ya. Tidak pernah saling membuli antara kucing dan anjing. Kalau biasa kan kucing dan anjing kan selalu berantem. Oke, yang nomor 3. Maybe because Snowy doesn't bark a lot. Do you know bark? What is bark? Menggonggong. Iya, menggonggong. Gok. Ya. It treats the other animals in our house. Lonely. Apa? Happily. Happily. Ya. Apa artinya happily? Senang. Senang atau bahagia. Nah, ini bagian dari contoh adjektif ya, ini kata sifat. Rouse, strong, soft, hard, ini kata sifat atau adjektif. Ini kata apa nih? Kata kerja atau bahasa Inggrisnya verb. Ya, ini kata kerja. Nah, kalau ini apa nih? Ini yang disebut tadi adverb, kata keterangan. Gently, loudly, happily, proudly. Proudly apa proudly? Banggakan lah. Dengan bangga atau membanggakan boleh. Oke, sampai di sini paham ya? Paham. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas. Oke. Saya Ustaz stop share ini, saya lanjutkan ke PowerPoint. Share PowerPoint. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kalau kita lagi nggak diskusi, antum mute aja, mic-nya dimatikan aja, supaya nggak ada suara kresek-kresek. Nanti kalau saya tanya, atau antum mau diskusi, atau ada yang mau disampaikan, atau Ustaz minta tanggapan, nanti baru antum hidupkan. Insya Allah tidak capek ya, mengklik, mematikan, dan menghidupkan mic-nya. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi tentang descriptive text. Selanjutnya, ini udah jelas 5 soal. Nah, selanjutnya, ada BDR pekan kedua, yaitu prosedur text. Do you remember what is your task for the second week of BDR? Buat pengumuman. Ya, membuat pengumuman. Membuat pengumuman. Ada lagi yang lain yang kaitannya dengan prosedur text. Prosedur. Ya. Tugas BDR pekan kedua, ada yang ingat? How to protect. Yang itulah. Tentang Oh, corona. Yang bikin apa? Bikin gambar. How to protect yourself. How to protect yourself from corona. Kalau yang membuat Coronavirus. Membuat masker itu kelas 7 atau kelas 8? 7 juga. Kelas 7 ya. Nah, itu prosedur teks tuh. Prosedur teks itu cara membuat atau melakukan sesuatu. Cara membuat how to make fried rice, how to play badminton, how to play football like the stars Lionel Messi or Cristiano Ronaldo. Nah, pokoknya seputar tentang cara membuat sesuatu. Ya.
menentukan informasi tertentu dari teks prosedur. Jadi nanti ada satu teks prosedur yang Ustadz masukkan di soalnya, cara membuat sesuatu. Antum menjawab berdasarkan yang ada di teks tersebut. Ada jawabannya di teks. Semua jawaban ada di teksnya, baik tersurat ataupun tersirat. Do you know what is the difference between tersurat dan tersirat? Apa perbedaannya? Tersurat jelas, tersirat tuh kayak dimasuk-masukin gitu. Ya, kalau tersurat itu jelas tertulis di teks. Kalau tersirat itu dia tidak tertulis di teks, tapi maksudnya ada. Contoh, misal di teks dia memerlukan 2 gram gula misalnya, ya 2 gram gula. Tulisannya 2, tapi nanti di soalnya bisa jadi bukan 2 tapi 2. Nah, itu kan namanya tersirat. Tidak ada kata-kata 2, tapi ada angka 2 di soalnya. Itu namanya tersirat. Tidak langsung tertulis di teks. Pertanyaannya seputar 5W 1H. 1H. Do you remember what are 5W 1H? What, 1. when, Where. Yang kedua, when. When. Ketiga, Where. what apa, when kapan, where di mana, Di mana? Who. who siapa, Why? why apa, Why. why? Kenapa? Kenapa atau mengapa, dan satunya lagi How. how itu artinya adalah Bagaimana? bagaimana. Tapi how ini dia tergantung kalimat yang mengikuti setelahnya. Kalau how saja memang bagaimana. Tapi kalau how much, apa artinya how much? Berapa? Berapa kok? Berapa banyak, bukan bagaimana banyak, kan janggal. Kalau how long, Berapa lama? berapa lama atau berapa panjang juga bisa, berapa lama juga bisa. Jadi tergantung konteks kalimat setelahnya lah. Kalau dia how long menanyakan waktu atau menanyakan panjangnya. Kalau dia how much menanyakan jumlah. Skalanya how saja dia bagaimana. Oke, selanjutnya total ada 5 soal yang harus dijawab. Ini 5 soal saja prosedur teks ini. Jadi pilihan ganda. Nah, yang perlu antum ingat, prosedur teks ini dia terdiri dari 3 unsur atau 3 struktur. Yang pertama namanya goal. Ini ada antum materinya di PDR pekan kedua, silahkan kalau mau dibuka lagi. Goal itu artinya tujuan. Tujuan itu yang ada di, biasanya di mana tempat tujuannya? Di judul. Nah, jadi kalau ini ditanyakan dia judul atau apa nama tujuan atau goal, berarti di judulnya how to make cake atau how to make apalah ya, misalnya makanan atau barang-barang mainan atau hal-hal yang sifatnya kreatif, itu di judul. Nah, itu namanya goal atau tujuan. Nah, kalau ada pertanyaan yang antum ingat jelas-jelas atau antum kasih catatan, kalau ada pertanyaan di atas kan ada teks prosedur misalnya, ada pertanyaan, what is the text tells about? Apa artinya what does the Apa yang text itu tell bicarakan? about? Apa yang dibicarakan oleh teks tersebut? Teks tersebut berbicara tentang apa? Nah, maka antum langsung aja cari judulnya. Atau dia bukan pertanyaan what, tapi menyambung kata. The text tells us about bla bla bla, menyambung kata misalnya. Nah, maka yang antum isi atau cari adalah judulnya saja. Judul. Nah, selanjutnya bagian kedua dari teks prosedur itu adalah materials atau ingredients, bahan atau alat. Jadi bahan atau alat itu, misal kalau kita mau how to make a fried rice, otomatis bahan utamanya adalah rice. Yang kedua bahan utamanya adalah bumbu atau garlic, bawang dan lain-lain ya. Bahannya nanti
materialsnya atau alat-alatnya, equipment-nya bisa wajan, bisa kompor, dan lain-lain. Nah, itu bahan dan materials. Tapi kadang ada memang prosedur teks tertentu yang dia tidak memiliki bahan. Langsung dari judul ke langkah-langkah. Nah, itu contohnya misalnya tadi how to play football like stars, Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, dia nggak perlu bahan, kan udah pasti bahannya bola ya. Jadi dia langsung dari judul langsung ke langkah saja. Nah, yang ketiga dari prosedur teks ini adalah steps atau langkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Nah, prosedur teks ini biasanya menggunakan simple present tense atau tense atau aturan bahasa yang dia present saat ini, simple present. Sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas. Jelas. Jadi nanti soalnya ada 5 berdasarkan teks. Insya Allah jawabannya ada semua di teks. Ya. Kalau antum perhatikan teksnya, maka insya Allah bisa menjawab. Baik, selanjutnya kita next. Samil, ada yang mau ditanyakan? Samil mengangkat tangan. Samil raise hand. Atau enggak sengaja keklik aja? Nah, 2 partisipan raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Biasanya kalau gini, ada yang mau ditanyakan nih. Siapa yang angkat tangan? Nah, kita cek ya. Ada yang lagi? Oh, kayaknya keklik aja ya. Yang angkat tangan. Oke. Nah, BDR pekan ketiga yaitu announcement text. Do you know what is the meaning of announcement text? Pengumuman, teks pengumuman. Oke, teks pengumuman. Do you remember what is our announcement text di BDR kemarin? Yang Tentang apa kemarin antum tugasnya? BDR yang ketiga apa? How to protect yourself from coronavirus. Ya, good. Thank you. How to protect yourself from coronavirus. Oh, itu bagus-bagus, bisa lihat anunya. Antum bikin announcement yang banyak yang kreatif, yang pakai warna, pakai poster ya. Itu bagus sekali. Nah, seputar itu announcement-nya. Tapi nanti ada beberapa soal sama kurang lebih dengan prosedur teks, yaitu antum menentukan informasi tertentu dari teks pengumuman. Jadi yang ada di teks itu nanti ditanyakan di bawahnya. Ya. Semua jawaban ada di teksnya. Nah, kurang lebih kan tadi dengan prosedur teks. Ada dia tersurat ataupun tersirat. Pertanyaannya juga hampir sama, seputar 5W dan 1A. What is, when, why, bla bla bla, ya, dan seterusnya. Pertanyaan juga bisa berupa menyambung kata dan persamaan kata. Nah, ada juga persamaan kata. Jadi antum perlu mencermati misalnya ada kata-kata yang garis bawah, itu kira-kira persamaannya apa? Ada di pilihan A, B, yang lebih dekat kata-katanya dengan apa. Nah, itu antum harus banyak-banyak punya kata-kata. Totalnya juga ini ada 5 soal yang harus dijawab. Nah, saya lihatkan contohnya. Ini stop share dulu. Share lagi contoh. Ini bahannya. Nah, ini saya geser ke bawah. Nah, ini contohnya ya, announcement text. Ini announcement-nya tentang English Conversation Club. Ini singkatannya salah nih, SCC, harusnya SCC ya. Nah, dia typo mungkin. Is opening registration for new members. Enhance and improve your English. Every Tuesday from 16 to 17 o'clock. At the school hall. For registration, please contact Danang 7A or Amel 7B. Dari announcement ini, antum paham aja lah artinya? Do you understand? Ya, announcement-nya tentang klub klub percakapan bahasa Inggris. Dia buka pendaftaran untuk anggota baru. Katanya bergabung dengan kami untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris. Setiap hari Thursday, hari apa Thursday?
Kamis. Rabu Wednesday, Thursday itu Kamis benar ya. Sunday, do you remember Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Jadi setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 di school hall, di halaman sekolah atau di ruangan sekolah. For registration, untuk registrasi silahkan kontak Danang 7A dan Amir. Contoh pertanyaannya. Dia menanyakan tentang when. Apa artinya when? Kapan? Kapan. Berarti dia menanyakan tentang apa? Tempat, waktu, barang, atau apa? Waktu. Ya, dia menanyakan tentang waktu. When do the members have meeting? Kapan anggota klub itu melaksanakan pertemuan? A, in the morning. On Thursday afternoon. C, on Thursday morning. D, in the afternoon. And 3 o'clock. On Thursday afternoon. Hmm? On Thursday afternoon. Ya. Kalau in the morning nggak mungkin. Thursday morning nggak mungkin. In the afternoon at 3 o'clock udah jelas salah 3. Dia kan jam 4. Ya. Nah, berarti di sore hari atau siang menjelang sore. Ya. Jadi afternoon ini masih nyambung sampai dia jam 17. Itu masih afternoon yang nanti yang evening itu udah senja menjelang malam, itu evening. Ini masih afternoon. Jadi jawabannya adalah B. Kita kasih. Sekali lagi ini contoh lah, bukan ini soalnya, ini contoh saja. Jangan untuk soalnya bocor duluan, jawabannya B. Berarti nanti kalau announcement jawabannya B. Jangan, nanti itu terjebak. Where? Kalau where artinya? Di mana? Di mana? Menanyakan tentang time, place, or people. Tempat. Place atau tempat. Where do they have the meeting? Di mana mereka akan melaksanakan At pertemuan? the school hall. Melakukan pertemuan. Ya, di sekolah. Ya. At the school hall. Kalau yang D, at the cafeteria, nggak ada keterangannya di sini kan? Keterlaluan jawab D. Di teks saja nggak ada, dari mana dia dapat cafeteria? Berarti bebarang jawabnya apa ya? In the second classroom juga nggak ada keterangannya. CPNA itu dia Danang cuma kontak kalau mau gabung, kalau mau daftar. In the ACC meeting room dia nggak punya ruangan sendiri, dia hanya pakai ruangan sekolah. Oke, nah ada kata how nih nomor 3. Tadi Ustaz bilang kalau how itu artinya bagaimana, tapi kalau how long apa? Berapa lama? Ya. Berapa jam? Lama meeting ini berlangsung? 1 hour. Ini kayaknya typo. 1 hour. Nah, how long does the meeting last? Berapa lama pertemuan ini berlangsung? 1 and a half hour, 1 jam setengah. 1 hour, 1 jam. 1 and a quarter hour, 1 jam seperempat. Atau 2 hours, 2 jam. 1 hour. 1 hour. Nah, sekarang dari mana kita dapat 1 hour ini? Dari keterangan 16 sampai 17. Nah, ini yang dinamakan dengan tersirat. Dia tidak ada tulisannya 1 hour, nggak ada. Tapi dari keterangan ini kita tahu nih 16 ke 17 ini pasti 1 jam. Pasti jawabannya 1 hour. Ini jawaban tersirat. Kalau ini nih, ini tersirat apa tersurat? Tersurat, betul. Ingat kalau tersurat itu ingat surat lah. Surat itu kan ditulis, surat tuh tertulis. Nah, berarti kalau tersurat itu tertulis. Ada di sini jelas nih, ada 10 hal. Ini juga nih. Ini tersirat apa tersurat? Tersirat. Tersirat, betul. Dari mana kita tahu tersirat? Ini kan siang menjelang sore 17 ini sore, afternoon itu masuk juga sore ya. Oke, sampai di sini jelas? Jelas. Teman ya. Alhamdulillah jelas. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh nanti via chat juga boleh. Oke, stop share lagi yang tadi pembahasan kisi-kisinya PowerPoint. Oke.
Kita sudah di announcement. Nah, terakhir, ini slide terakhir, alhamdulillah. Nah, slide terakhir, BDR pekan keempat dan kelima. Yang tebak kata itu BDR pekan keempat atau pekan kelima? Saya agak lupa, pokoknya antara keempat dan kelima. Nama apa namanya? Soalnya dalam bentuk word triangle ya, atau segitiga kata. Pekan keempat selesai. Pekan keempat ya? Yang yang menebak kata. Yang menebak kata hewan. Ya, Nggih. pekan berapa tuh? Warna dan hewan. Menyembunyi apa ya? Kalau pekan kelima tuh dapatkah Anda membuka kunci menggunakan petunjuk ini? Bentar ya, Oke, selanjutnya menentukan kata-kata yang tersembunyi berdasarkan keterangan bahasa Inggris. Ada nanti keterangannya bahasa Inggris, nanti Antum menentukan kata-kata tersembunyi. Kata pertama yang terdiri dari 2 huruf sebagai kata bantu yang pasti akan muncul huruf tersebut di kolom kata di bawahnya. Nanti saya simulasikan contohnya ya. Jadi dia bentuknya menyambung atau menulis kata yang ada 2 huruf petunjuknya di awal. Munculnya 2 huruf tersebut acak bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir. Sesuai namanya, maka jika semua kata itu terisi penuh, maka bentuknya menyerupai bentuk segitiga. Jawaban berupa isian atau short answer, jawaban singkat. Pastikan semua huruf yang ditulis adalah benar sesuai dengan petunjuk dan jumlah kotak yang tersedia. Nah, nanti kan Antum menjawabnya di Google Form. Nah, yang ini dia berupa isian. Jadi bukan multiple choice, bukan pilihan ganda, tapi berupa isian. Jadi misalnya Antum harus mengisi tulisan book misalnya, buku. Maka O-nya harus berapa? Harus 2. Kalau cuma Antum tulis B-O-K, otomatis dia secara otomatis akan ditulisnya salah. Karena kuncinya B-O-O-K. Maka dari itu Antum pastikan tulisannya benar sesuai dengan jumlah kotaknya. Berarti kalau ada yang kurang, kotaknya lebihan 1, berarti masih ada yang kurang hurufnya. Cek lagi mana yang salah. Oke. Total ada 10 soal yang harus dijawab. Nah, mudahnya soal ini dia terbantu dengan 2 kata. Nih, saya contohkan ya, saya share lagi. Contohnya seperti ini. Nah, kelihatan? Ini. Nah, ini contoh. Sekali lagi ya, ini contoh saja. Bukan soal yang nanti keluar. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang sudah terjawab, for. Jadi nanti bagian soal Antum di Google Form itu yang 10 soal ini, bagian atas ini sudah terjawab. 2 huruf, sudah kasih kata petunjuknya. Misalnya for itu artinya apa? Untuk. Persamaannya adalah to, ya, to. 2 huruf sudah terisi T dan O. Nah, sekarang ada 3 kotak. Setelah ini 3 kotak ya di bawahnya ini sengaja saya tutup nih, nanti saya geser. Nah, ada 3 kotak, tapi 2 huruf ini harus ada di antara kotak di bawah ini. Dia ada 3 kotak di bawah ini. Keterangannya atau clue-nya also atau very. Kira-kira apa jawabannya? Tuh dengan double O. Contohnya gini. Nah, kita lihat. Nah, benar. Tuh. Ada 3 kotak T O O. Oke. Terulang kan kata tuh-nya di sini di awal. Nah, sekarang yang berikutnya dia ada 4 kotak di sini. Nah, saya buka dikit 4 kotak. Nah, ada 4 kotak kan bawahnya. Barang-barang atau peralatan untuk anak-anak biasanya yang suka
Tools. Hah? Tool. Toys. Tool. Toy. Tool. Toys. Salah. Mainan. Nah, ini jamak loh. Jamak pakai S. Berarti banyak dia toys. Mainan. Kita cek toys. Nah, betul. Siapa itu? Toys. Siapa itu? Sampai di sini paham? Sampai yang 4 kotak? Jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Sekarang setelah ini 5 kotak. Nah, 5 kotak mengandung kata tu juga. Part of mouth for chewing, bagian mulut untuk mengunyah. Apa? Tut. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, benar. Nah, tut. Yang senang kirim-kirim pakai Bluetooth, ingat nih, tulisannya tut. Double O dan TH. Oke, sekarang 5 kotak di bawahnya. Bukan 5, 6. Itu 5 ya tadi sudah. Sekarang 6 kotak. Someone who cures patient. Seorang yang menyembuhkan pasien. Tuh. Biasa di hospital. Ada kata tu-nya juga. Tuhan. Jangan Google. Nah, sekarang ingat tadi keterangannya di slide PowerPoint. 2 kata ini letaknya acak, bisa di awal, bisa di tengah, bisa Dokter. di akhir. Dokter. Betul. Nah, ini jangan terkecoh lah antum. Jangan semua tu-nya mau di awal. Tadi kan di keterangannya di apa? Di PowerPoint-nya tu-nya kata bantunya ini bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir. Dokter. Nah, ini jangan terkecoh lah, jangan sampai antum mikirnya tu-nya pasti di depan semua, enggak. Tractor. Nah, nomor 5, car for plugging the field. Tractor. Ya, traktor. Ya. Kita lihat. Nah, benar, traktor. Nah, ini contoh saja lah. Nah, selanjutnya. Ini berapa kotak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 8 kotak nih. 8 kotak nomor 6. Potato. Ingredients for French fries. Kurang. Bahan Potato. untuk membuat kentang goreng. Potato. 6. Astagfirullah. Mohon maaf, salah Ustaz. Ini berapa huruf? 6 huruf ya, 6 kotak. Nah, dia udah puncaknya tadi nih. Udah puncaknya. Dia kan membentuk segitiga loh. Nah, jadi ini sampai sini nanti. Potato. Nah, nomor 7, 8 kosongin. Karena ini juga contoh saja. Triangle. Nah, yang triangle ya. Nah, sekarang nomor 9. Ini berarti nomor 9 ini ada berapa kotak? 3 kotak. Foot fingers. Jari kaki atau ujung kaos kaki. Ujung kaki. Apa? 3 huruf. Ada to-nya. Ada. Hah? Ada yang ingat? Top, tap. Ada O-nya. Nah, ini lihat. Nah, Iya. sekarang terakhir yang paling bawah 2 kotak. Kalau sudah 2 kotak mesti sama dengan yang di atas. Jangan lihat sini. Keterangannya apa? Keterangannya antonym of from. Lawan kata dari Lawan kata dari from adalah to. Nah, terbuka kan semuanya. Nah, sampai di sini jelas? Jelas. Any questions? Ada pertanyaan? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah selesai penjelasan kisi-kisi ini. Jadi totalnya 15 pilihan ganda dan 5 isian. Nah, karena antum mengerjakannya online, jadi Ustadz tidak bisa melarang antum open dictionary. It depends on you, terserah pian. Kalau mau open dictionary silahkan. Tapi kalau itu dianggap mudah aja Ustadz, nggak perlu open dictionary, nggak perlu buka kamus, ya. Cukup memahami saja, silahkan. Otomatis yang dia punya waktu yang lebih panjang menjawabnya. Nah, jadi Ustadz nggak melarang, nggak juga menyuruh, ya tergantung keperluan masing-masing. Do you understand? Sampai di sini ada yang mau tanyakan lagi?
Insya Allah sudah jelas. Siapa nih? Humam, ngalih banar. Apanya ngalih Humam? Kalau yang lain Bang, menurut yang lain dari penjelasan Ustaz tadi, soalnya ngalih apa nyaman? Insya Allah ya. Contoh soalnya cuma Insya Allah nyaman. Contoh soal nyaman. Insya Allah soalnya lebih nyaman lagi. Apalagi antum mengerjakannya online kan? Mengerjakan online itu bisa, misalnya kalau bingung tadi misalnya, tut itu pakai O2 kah atau 1 kah? Ya, antum lihat aja di kamus antum. Dictionary. Benernya seperti apa? Ya, kan kita ngerjakan online itu kemudahannya dengan teknologi, bisa mengkoreksi. Dari antum lihat kamus itu jangan sampai antum jadi pasif. Maksudnya antum lihat kamus tut, berarti kalau nanti ada keluar tentang tut lagi gigi lagi, antum mesti ingat sudah, karena sudah pernah lihat. Ya, jangan sampai nanti setiap kata tut lihat kamus lagi, itu namanya tidak belajar. Nah, jadi peluang belajarnya antum lihat kamus, tapi dengan itu antum terakhir lihat kamus untuk kata itu, antum sudah hafal tentang itu. Okay, do you understand? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Ya, saya doakan mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam segala urusan, termasuk nanti kita di PAT kita atau PAS kita. Mudah-mudahan semuanya bisa menjawab dengan lancar. Nah, yang terutama adalah jaga kesehatan, jaga kebersihan, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Ya, setidaknya kita punya ikhtiar, ya, punya ikhtiar untuk menjaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan. Kalau antum semua sudah tahu, ya, kalau memang tidak ada keperluan, sebaiknya stay at home. Berdiam di rumahnya. Nah, kan Nabi sudah ngajarin nih, rumahku surgaku. Bahasa Arabnya apa? Baiti Janati. Baiti Janati. Nah, kalaupun toh mau keluar juga, pastikan tetap menjaga jarak atau social distancing. Menghindari kerumunan, social distancing, menjaga jarak itu physical distancing. Nah, dan menggunakan masker. Kalaupun toh harus belanja juga, misalnya perlu diminta mama beli ke Alfa titik-titik gitu ya. Atau ke Indo April. Tahu sendiri Indo April apa? Ya, bulan sebelum April apa ya, Indo April. Nah, itu beli belanja di sana, pastikan keluarnya harus sudah cuci tangan. Lihat di setiap toko-toko itu, di retail-retail itu sudah tersedia air dalam bak, ada sabun, nah bisa antum manfaatkan. Tapi kalau antum misalnya punya hand sanitizer, ya juga boleh ya, habis cuci tangan atau nggak sampai cuci tangan, atau menghindari basah, pakai hand sanitizer. Pastikan itu semua ya. Nah, dengan ikhtiar seperti itu, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah selalu sehatkan kita, Allah hindarkan kita dari segala masalah, segala musibah, terutama Allah hindarkan kita dari segala wabah. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berusaha, selebihnya tawakalkan hanya kepada Allah. Kalau kita berikhtiar, habis itu kita sehat, alhamdulillah. Tapi udah ikhtiar, tapi toh sakit juga, maka kita harus bersabar bahwa Allah sedang menguji kita. Jadi kalau kita sehat, kita bersyukur. Kalau kita sakit, kita bersabar. Insya Allah ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, ilmu kita berkah, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, hingga kita bisa masuk kembali ke pondok kita tercinta. Nah, Ustaz juga udah kangen banget, pengen ngajar di kelas, ya, udah istilahnya bahasa badannya muyak banar di rumah sudah, ya, serba online. Anak perjalanan online juga pakai Google Google Map, jalan orang ya kan. Lihat tamas. Ya, mudah-mudahan ya, segera berakhir, kita berharap yang terbaik ya, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau antum ada yang pernah ke pondok kita udah alhamdulillah, sekolah kita udah banyak berubah ya. Pendopo udah jadi pendopo itu nanti kalau antum kunjungan udah bisa dimanfaatkan buat istirahat, buat hafal Quran, buat baca buku, buat makan-makan.
Terus bangunan yang di atas kantor itu udah jadi semua. Samping kantor itu udah ada tangga juga buat naik ke atas. Nah, enaknya lagi kalau hujan, kita nggak perlu lagi hujan-hujanan. Cukup lewat depan kantor tanpa sepatu, tanpa sendal, karena dari samping kantor ke masjid udah keramik semuanya. Jadi wudhu pun nggak pakai sendal lagi, udah keramik dari tempat wudhu ke masjid. Nah, udah enak, udah nyaman semuanya. Nah, itu Ustadz memotivasi antum supaya semangat untuk balik ke pondok nanti kalau sudah kita diizinkan oleh pemerintah untuk turun masuk ke sekolah. Ya. Tapi sekali lagi kita masuk baik belajar di sekolah atau belajar di rumah, insya Allah sama-sama baik. Ya. Belajar di rumah itu juga baik demi kebaikan, menghindari wabah. Belajar di sekolah pun kalau nanti sudah normal juga insya Allah baik. Semuanya baik asalkan kita mengikutinya dengan serius. Ya. Baik di sekolah atau di rumah, kita sama-sama serius belajar, serius tahfiz Quran, serius tahajud, serius yang kegiatan full day dan boardingnya. Demikian kita akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya. Kalau ada kesalahan, Ustaz minta maaf kepada antum semua, dan kalau kita punya dosa, kita istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta demikian Ustaz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah ilal liqa ma'as salamah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recordnya ya.